Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku yang saya sayangi dari kelas 7. Kalian adalah mantan anak-anaknya Bu Hartini. Selamat ya, kalian sudah naik semua ke kelas 8 ya. Sehingga wali kelasnya ganti, yaitu kamu wali kelasnya sekarang adalah Pak Sigit. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, demikian anak-anak ya. Kalian sekarang sudah kelas 8 ya. Berarti harus belajar lebih giat lagi. Bagaimana kamu sudah berapa bulan tidak sekolah? Kangen enggak sama sekolah? Kangen enggak sama Bu Hartini? Akbar, halo. Kamu biasanya WA terus, kangen pengen ke sekolah. Ya, Alan, ayo semuanya lagi giat-giat lagi belajar ya. Ya, kalian sudah kelas 8, berarti harus belajar rajin supaya nanti bisa naik ke kelas 9. Ya. Kalian sudah melakukan kegiatan belajar mengajar selama bulan Maret, April, Mei, Juni secara online. Ya, jadi sekarang di tahun ajaran baru ini kita masih tetap melakukan kegiatan belajar mengajar dengan online atau daring, yaitu dengan melalui Google Classroom. Kalian sudah pandai semua ya, sudah bisa mengoperasionalkan semuanya ya. Berarti ini hanya ingin mengingatkan kembali bahwa pelajaran IPS itu terdiri dari 4 mapel ya. Semester 1 adalah mempelajari geografi dan sosiologi. Nanti di semester 2 kita mempelajari ekonomi dan sejarah. Itu adalah pembagian dari mapel IPS. Berarti sekarang kita di semester 1 kita mempelajari bab pertama adalah tentang geografi. Ya. Di kelas 7 kemarin kalian sudah mempelajari tentang Indonesia. Berarti Indonesia kamu harus sudah menguasai semuanya. Hasilnya apa, penduduknya bagaimana, itu sudah kalian pelajari. Relief atau kondisi geografisnya seperti apa di Indonesia, kamu sudah mengenal dan menjalani semuanya karena kamu tinggal di Indonesia ya. Nah sekarang kelas 8 kita menginjak ke tempat yang lebih jauh lagi, yaitu kawasan Asia Tenggara. Jadi kita itu berada di benua Asia, tapi Asia yang bagian tenggara. Di negara Asia bagian tenggara ini ada 11 negara anak-anak. Semuanya ada 11 negara. Namun di sini ada suatu perhimpunan atau organisasi yang disebut dengan ASEAN, kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nation ya, merupakan perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara atau yang disebut dengan Perbara dalam bahasa Indonesianya, perhimpunan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk berdasarkan deklarasi Bangkok
yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967. Pada awalnya organisasi ini didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia. Pada waktu itu yang mewakili Indonesia adalah Bapak Adam Malik. Kemudian dari Malaysia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Tun Abdul Razak. Dari Singapura diwakili oleh Perdana Menteri Luar Negeri S. Rajaratnam. Dari Thailand yaitu Menteri Luar Negeri Tanat Koman, dan dari Filipina diwakili oleh Perdana Menteri Filipina Narciso Ramos. Ya, itu adalah pendiri dari organisasi ASEAN yang sampai sekarang masih tetap eksis. Dan saat ini anggotanya sudah bertambah terus. Ya, sekarang anggotanya sudah menjadi 10 negara, yaitu dengan bergabungnya yang keenam adalah Brunei Darussalam, kemudian disusul oleh negara Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. Sehingga dari 11 negara di kawasan Asia Tenggara yang belum masuk menjadi anggota ASEAN hanya 1 negara, yaitu negara Timor Leste, yaitu dulu negara bagian dari wilayah Indonesia yang sekarang sudah berdiri menjadi negara baru. Nah, untuk mengenal seperti apa ASEAN itu, maka kalian harus mengamati peta ASEAN. Nah, coba perhatikan peta ASEAN ini ya. Asia Tenggara. Ini adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang jumlahnya ada 11 negara. Nanti coba kalian amati Indonesia. Kalian sudah tahu negara Indonesia yang mana? Ya, negara Indonesia itu adalah yang berwarna kuning. Kuning oranye ya. Jangan sampai salah. Negaranya sendiri tidak tahu tempatnya, lokasinya. Ya. Ibu kotanya Indonesia di mana? Ada yang nggak bisa? Kalau kamu tidak bisa menyebutkan ibu kota negara Indonesia, nanti tak suruh pergi ke luar negeri. Ya. Jangan sampai tidak tahu. Ya, karena masih banyak anak-anak. Ya, kamu yang belum mengenal Indonesia itu ibu kota negaranya mana. Ya. Bu Hartini setiap tahun selalu mengetes itu, mesti banyak ada anak yang tidak tahu ibu kota negaranya sendiri, nggak tahu. Ya. Kemudian negara pendiri yang berikutnya Thailand. Thailand itu yang warna apa? Ibu kotanya mana? Wah, itu ibu kotanya ada Bangkok. Di situ adalah tempatnya ditandatanganinya deklarasi Bangkok, itu di Thailand. Pada tanggal 8 Agustus 1967 ya. Pendiri lainnya adalah Malaysia. Malaysia terbagi menjadi 2 bagian, Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat satu daratan dengan Semenanjung Malaya, Semenanjung Melayu. Sedangkan Malaysia Timur ada di wilayah Kalimantan bagian utara. Jadi yang warnanya hijau tua itu
adalah negara Malaysia. Ibu kotanya mana? Nanti dicari. Kemudian Filipina, sama dengan Indonesia, Filipina adalah negara kepulauan. Ya. Namun kalau kita lihat jumlah pulaunya, banyak mana ya Indonesia sama Filipina? Jauh lebih banyak Indonesia. Indonesia ada berapa pulau anak-anak? Ada 17.500 buah pulau. Indonesia itu sangat kaya dan sangat luas. Pulaunya saja ada 17.500. Nah, ini Filipina. Ini adalah negara Filipina, sama dengan Indonesia negara kepulauan. Ibu kotanya adalah, cari nanti di sini ya. Kemudian negara pendiri lainnya kurang satu adalah Singapura. Singapura itu negara yang sangat kecil, paling kecil di kawasan Asia Tenggara anak-anak. Ini ada di ujung dari Semenanjung Melayu. Ini ada enggak sampai, karena kecilnya sampai tidak terlihat. Ini ada negara kecil yaitu Singapura. Bayangkan negara Singapura itu negara yang sangat kecil. Dibandingkan dengan Pulau Bali, lebih luas Pulau Bali. Namun negara ini adalah negara yang paling maju di kawasan Asia Tenggara. Satu-satunya negara maju di kawasan Asia Tenggara adalah Singapura saja, sedangkan lainnya masih tergolong negara berkembang. Kemudian diikuti negara-negara lain yang masuk menjadi anggota ASEAN. Tadi sudah saya jelaskan, yaitu Brunei. Brunei itu di sini anak-anak. Ini negara kecil juga. Namun meskipun kecil, tidak maju, tapi negara ini kaya raya. Kenapa? Karena hasil minyaknya sangat banyak. Hasil minyaknya banyak, tetapi jumlah penduduknya kecil, sehingga income per kapitanya tinggi dari sektor penjualan minyak. Di Indonesia penghasil minyak, iya. Tapi kenapa income per kapitanya tidak besar? Karena di Indonesia jumlah penduduknya sangat besar, ya, sangat banyak. Kemudian negara Brunei disusul lagi, kemudian negara Kamboja. Ini negara Kamboja anak-anak. Negara Kamboja, ibu kotanya nanti kamu cari, batas wilayahnya kamu cari. Kemudian negara Laos, ini yang memanjang, kamu perhatikan. Laos ini adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak mempunyai batas dengan laut. Mereka tidak punya laut, tidak punya penghasilan dari laut. Beruntung Indonesia itu sangat luas, dikelilingi oleh laut yang juga luas, sehingga punya penghasilan tambahan dari sektor apa? Ikan, penghasil ikan. Di Laos tidak punya, mereka mau ekspor impor tidak bisa lewat laut, karena negara ini tidak punya batas dengan laut. Nah, batas-batasnya amati nanti di dalam peta. Kemudian negara Myanmar. Myanmar ini dulu namanya adalah Birma atau Myanmar. Ini adalah negara yang ikut tergabung menjadi organisasi ASEAN. Kemudian disusul yang terakhir adalah Vietnam. Vietnam ini adalah negara yang kecil memanjang di sepanjang pantai bagian timur. Untuk mengenal lebih dalam dari ASEAN, negara-negara di kawasan Asia Tenggara, maka kamu harus observasi pada peta dan
mengerjakan lembar kerja siswa seperti di bawah ini ya. Amati, kemudian carilah batas-batas negara ASEAN beserta ibu kota negaranya juga ya. Kemudian klasifikasi letak astronomisnya tiap-tiap negara ASEAN. Dan nanti selanjutnya kalian akan mempresentasikan seperti biasanya. Kalian akan mendatangi, dibagi nanti dalam kelompok ya. Untuk minggu depan nanti dibagi dalam kelompok, kamu akan jalan-jalan ke negara-negara kawasan Asia Tenggara. Ada yang ke Singapura, ada yang ke Thailand, ada yang ke Myanmar dan sebagainya ya. Jadi sampai di sini selamat mengerjakan tugas observasi peta Asia Tenggara dan nanti hasilnya dikumpulkan paling lambat jam 3 ya. Demikian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.